Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kelompok 6 selaku kreator dari alat peraga sudut dan hubungan garis dan sudut yang kami beri nama Margel. yang beranggotakan Saya Salsabila Afifah dengan NIM 2100671. saya Zahra Fadila Rahman dengan NIM 2104258, saya Nyayu Indah dengan NIM 2108052, Dan saya Desi Vitasari dengan NIM 2108076. Adapun kami selaku pembuat video yaitu Desi dan Nyayu. Ayo kita simak videonya ya. Hai, teman-teman tahu nggak sih kalau sudut 30 derajat itu termasuk jenis sudut apa? Sudut tumpul kah? Sudut lancip? Atau sudut siku-siku? Nah, teman-teman tahu juga nggak nih dari ketiga gambar ini manakah yang termasuk sudut sehadap? Manfaat sudut dan hubungan garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari kita adalah untuk menghitung kemiringan dan menghitung tinggi benda. Lalu, bagaimana sih konsep alat peraga margel ini? Tenang teman-teman, kami akan jelaskan satu persatu. Nah, pada salah satu sisi margel terdapat alat peraga sudut. Sudut itu apa sih? Sudut merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua sinar yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik sudut dan dua buah kaki sudut. Selanjutnya, pada sisi lainnya terdapat alat peraga tentang hubungan garis dan sudut. Hubungan sudut dengan garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Yuk teman-teman, kita pahami jenis-jenis sudut terlebih dahulu ya. Jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku, di mana sudut yang besarnya 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Keempat, yaitu sudut berpelurus, merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima, yaitu sudut refleks, merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Dan yang terakhir, ada sudut rotasi penuh yaitu sudut yang besarnya 360 derajat. Nah, setelah kita memahami jenis-jenis sudut yang telah dijelaskan, selanjutnya kita bakal memahami hubungan garis dan sudut nih teman-teman. Yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap yaitu jika dua buah garis sejajar dipotong suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Contohnya seperti gambar itu ya teman-teman, yang berwarna kuning itu loh. Ya bener banget, yaitu besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Yang kedua ada sudut berseberangan. Nah seperti yang tertera pada gambar nih teman-teman, sebelah kiri teman-teman itu merupakan sudut dalam berseberangan. Sedangkan sebelah kanan teman-teman itu merupakan sudut luar berseberangan. Lalu, sudut dalam berseberangan itu apa sih? Sudut dalam berseberangan adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka
sudut-sudut dalam berpasangan yang terbentuk sama besar. Contohnya, besar sudut A3 sama dengan besar sudut B1. Lalu, sudut luar berseberangan apa sih? Sudut luar berseberangan adalah jika dua buah garis jajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Contohnya, besar sudut A1 sama dengan besar sudut B3. Kalau teman-teman masih bingung, bisa nih dilihat yang seperti pada gambar. Yang ketiga ada sudut sepihak. Seperti yang tertera pada gambar nih teman-teman, sudut sepihak sendiri terbagi menjadi dua. Sebelah kiri teman-teman itu adalah sudut dalam sepihak, sedangkan sebelah kanan teman-teman adalah sudut luar sepihak. Lalu sudut dalam sepihak itu apa sih? Sudut dalam sepihak adalah jika dua buah garis jajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Contohnya, besar sudut A4 ditambah besar sudut B1 sama dengan 180 derajat. Lalu, sudut luar sepihak itu apa sih? Sudut luar sepihak adalah jika dua buah garis jajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Contohnya, besar sudut A1 ditambah besar sudut B4 sama dengan 180 derajat. Nah, yang terakhir ada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling membelakangi atau menghadap ke arah yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang juga sama besar, tetapi tidak saling menghadap ke arah yang sama. Contohnya seperti yang tertera pada gambar ya teman-teman, yaitu besar sudut A1 sama dengan besar sudut A3. Nah, selanjutnya boleh nih teman-teman tunjukin mana yang termasuk sudut dalam berseberangan. Gimana nih teman-teman? Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, kami mau tunjukin nih ke teman-teman melalui alat peraga yang kami buat. Geser dan arahkan panah ke angka yang ada pada lingkaran merah sesuai yang diinginkan. Angka-angka pada lingkaran merah menyatakan besarnya sudut. Lihat pada informasi jenis-jenis sudut yang ada di papan. Pilihlah jawaban yang paling sesuai untuk menentukan jenis sudut yang teman-teman dapatkan. Nah, sekarang teman-teman dapat mengetahui bahwa sudut 30 derajat karena kurang dari 90 derajat, maka termasuk jenis sudut lancip. Teman-teman terlebih dahulu mengetahui hubungan garis dan sudut yang akan dicari. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui tentang hubungan sudut dengan garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis, kemudian teman-teman menyusun balok-balok sudut sesuai pertanyaan yang diberikan. Contohnya seperti tadi kan ada pertanyaan, tentukan sudut dalam berseberangan. Karena pertanyaannya sudah ada dan teman-teman semua juga sudah paham, maka teman-teman bisa nih mengambil balok yang sesuai sehingga terlihat gambaran dari sudut yang diinginkan. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilihat pada video nih teman-teman. Sudut bertolak belakang memiliki sudut yang sama besar nih teman-teman. Dapat dibuktikan dengan menempatkan balok sudut berwarna ungu akan sama saja dengan menempatkan balok tersebut di balok sudut berwarna putih. Menjawab pertanyaan go. Untuk menjawab pertanyaan di awal, teman-teman bisa perhatikan video berikut nih, agar teman-teman bisa menjawab dengan benar dan tidak keliru. Nah, yang termasuk sudut sehadap adalah ini ya teman-teman.
Nah, bagaimana teman-teman alat peraga margelnya? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami, terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.